Pohon mangga buahnya lebat. Cakep. Jatuh satu ditangkap tangan. Cakep. Yang mau jadi maba UNH hebat. Cakep. Stay tune sampai acara selesai. Oke, itu sedikit pembukaan dari kita. Semoga mahasiswa-mahasiswa yang bakalan gabung dengan UNH itu akan lebih semangat lagi ya. Nah, hari ini kita akan mengulas sebenarnya ada apa sih di UNH itu, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau disingkat dengan Visipol. Nah, Visipol sendiri itu ada dua prodi, yaitu Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan. Nah, kita khusus hari ini ya, nanti kalau ada yang chat mengenai tentang cara pendaftaran atau apa, itu ada sesi tersendiri. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan, nanti kita coba akan menjawabnya. Nah, di sini akan kita minta Ibu Sukma untuk lebih menjelaskan tentang apa sih Filkom itu, apa sih Prodi TI, apa sih Prodi SI, apa sih Prodi Teknosi, kok disingkat Bu? Iya, nanti Bu Sukma akan menjelaskannya. Oke, siap ya. Dan bagi ada teman-teman yang mau bertanya langsung tentang prodi di UNH, itu dipersilakan banget langsung chat ya. Nanti kita satu persatu kita akan membahasnya. Oke, silakan Bu Sukma. Oke, kita sapa dulu nih Wahyu. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam. Halo Ibu, halo juga. Kemudian hadir alumni angkatan 2017. Oke, selamat datang. Wah, ini alumni 2017 berarti sampai sekarang udah berapa tahun tuh lulus, Bu? Wah, udah 9-an ya. 2017 ya. Oke, kita ini dulu ya. Tadi sudah di preambuli sama Bu Elzas di Filkom itu ada tiga prodi, program studi yang alhamdulillah itu sudah terakreditasi baik sekali semuanya. Itu ada prodi Sistem Informasi, kemudian ada prodi Teknik Informatika, dan juga ada prodi Teknologi Informasi. Di tahun 2023 itu prodi Teknik Informatika dan juga Sistem Informasi itu sudah memperoleh akreditasi baik sekali, dan disusul kemudian di tahun 2025 ya Bu, ya, kalau tidak salah prodi Teknologi Informasi juga menyusul dengan akreditasi baik sekali. Jadi di prodi-prodi di Filkom itu semuanya telah terakreditasi baik sekali. Dan meskipun teknologi itu baru, maaf ya guys, ini ada intermezzo sedikit ya. Talk aja Bu. Iya. Kalau di sistem informasi itu konsentrasinya lebih kepada manajemen bisnis, kemudian juga tata kelola sistem informasi. Sistem informasi ya, Bu ya. Kemudian kalau di teknik informatika itu konsentrasinya di sistem cerdas, sedangkan di teknologi informasi itu tentang tata kelola teknologi informasi. Oke Bu El, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya. Sambil ini mungkin banyak juga ada yang mahasiswa baru, gimana sih proses belajarnya di kampus UNH ini Bu, gitu ya? Apakah nanti ada dosen killer atau apa, gimana nih Bu? Padahal kan kita pada humble ya. Perlu yang teman-teman ketahui bahwa di UNH itu tidak ada namanya dosen killer ya, itu hanya bahasa mahasiswa aja, tapi sebenarnya dosen-dosen yang ada di Filkom, dosen-dosen yang ada di Visipol itu humble semuanya. Karena kami akan berusaha untuk membantu mahasiswa di dalam pembelajaran. Jadi jangan khawatir, don't worry ya, be happy gitu ya kalau bahasa gaulnya ya Bu ya. Ini ada alumni dari TI ini menyapa nih Mas Adzi Purnomo. Halo Bu Kaprodi, halo juga Bu. Halo juga Mas Adzi. Ya ini kebetulan tetangga di Bagan Pete sana, jadi sering rumah ya. Kemudian Ibu Sukma The Queen, nih kadang-kadang kalau pakai nama samaran agak kurang tahu siapa ya. Halo juga Tati, sehat-sehat ya. Halo Bu Sukma. Wah, ini kayaknya Bu Sukma semua ya, nggak ada yang nyapa saya ya. Punya saya ini ya, hidden gitu ya. Ya, karena Bu Sukma ini dari tahun berapa Bu ada di Prodi TI? Oh ya, di Prodi TI sejak tahun 2006, jadi udah 20 tahun. 2006, wah 20 tahun. Udah banyak sekali melakukan proses. Kalau PNS sudah dapat apa Bu namanya Bu, kalau sudah mengabdi 20 tahun tuh? Oh ya, dapat golden apa ya gitu Bu ya, sertifikat golden apa ya gitu. Oke, nah tadi gimana Bu cara untuk kuliah, proses perkuliahan kita di UNH itu gimana Bu? Kan banyak nih yang rumor-rumor mengatakan, UNH itu nanti dosennya pelit nilai, dosennya suka kemarah. Nah itu gimana nanggapinya Bu? Kalau 20 tahun ya berada di UNH. Iya,
setelah 20 tahun berada. Kalau dosen killer tuh sebenarnya ya nggak seperti itu, tergantung mahasiswanya juga sih. Kalau kita mengikuti prosedur keperkuliahan sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya, mengerjakan tugas, kemudian sesuai dengan yang di Presensi deadline, hadir ya, Bu, ya? kemudian kehadiran, sebenarnya dosen tidak sekiller-killer itu amat sih, tapi sebenarnya ya killer itu dalam rangka untuk disiplin gitu ya. Kalau dibilang disiplin mungkin iya gitu ya, dosen-dosen pastilah, namanya kita kuliah itu harus mengikuti aturan dan tata tertib yang sudah ditentukan oleh akademik di universitas tersebut. Iya, Jadi, benar sekali ya. bisa kita seenak Betul. kita sendiri gitu ya, Bu Betul. ya. Karena kita punya ada aturan. Setiap dosen itu punya lebih kurang ada panduannya dari kampus ya, bahwa kehadiran itu 100% ya Bu ya. Ada kalau ini 16 kali pertemuan di kelas atau di labor. Nah, di antara 16 kali pertemuan itu, mahasiswa itu diharapkan bisa hadir 100%. Kalaupun tidak, itu masih ada minimumnya Bu ya. Iya, betul. Dapat 75% kehadiran. 75%. 75%. Nah, oleh karena itu punya aturan-aturan setiap kelasnya. Nah, kalau di yang kata Bu Sukma tadi, kehadiran itu kalau bisa 5 menit sebelum waktu yang sudah ditentukan, mahasiswa sudah stay di depan. Kenapa di depan kelas, Bu? Ya, karena kelas itu akan dibuka pada saat dosennya mau masuk gitu. Kecuali kalau labor kita sudah punya asisten labornya. Nanti kalau di labor itu, perkuliahan di labor, mahasiswa masuk itu ada yang menemaninya, kakak-kakak asisten labor. Nah, kalau kalian tanya nih, asisten labor dari mana, Bu? Oke, asisten labor itu dari mahasiswa aktif yang ada di UNH. Contohnya gini, kalau di Filkom itu asisten labornya berasal dari prodi Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Nanti ada seleksinya gitu ya. Nah, jadi kakak-kakak aslab ini yang akan membantu dosen dalam setiap pembelajarannya. Nah, nanti dosen menjelaskan, mahasiswa mengerjakan. Pada saat mahasiswa mengerjakan, itu akan dibantu atau didampingi oleh kakak-kakak aslabnya untuk kalau kalian ada kendala di PC-nya atau di laptopnya atau mungkin di materinya, itu aslabnya akan membantu ya, nanti dipantau oleh dosen yang bersangkutan. Ini ada alumni lagi nih, Bu. Masya Allah, Mana tuh? saya selalu dosen. Oh. Ibu dosen baik-baik. Nah, ya kan? itu. Banyak alumni juga ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Halo Bu Elsa. Oh, iya, akhirnya ada juga. Alhamdulillah ya. Mungkin sesuatu. sambil kita bisa selingin, tadi kan kita udah menginformasikan nih tiap prodi itu kompetensi utamanya seperti apa ya, Bu. Mungkin bisa kita informasikan juga nih kepada Sobat UNH tentang profil prospek kerja nih, Bu. Oke, silakan Bu. Mulai dari setiap prodi ya, Bu ya. Oke. Untuk sistem informasi dulu ya, untuk prospek kerjanya nanti. Silakan disimak kalau ya. misalnya Sobat-sobat UNH kuliah di jurusan di program studi sistem informasi, nanti prospek kerjanya itu antara lain itu bisa menjadi pengembang sistem informasi, kemudian spesialis nih di bidang basis data dan data science, kemudian untuk kewirausahaan dan atau entrepreneurship, karena sesuai itu dengan visi kita, Bu. Ya. Technopreneurship itu salah satu visi dari UNH, menggabungkan antara teknologi dan juga entrepreneur. Kemudian untuk prospek kerja jurusan teknik informatika, karena tadi kompetensi utamanya itu ada di sistem cerdas, salah satu prospek kerjanya itu antara lain adalah sebagai intelligent system analyst. Ini berhubungan dengan AI ya, karena setiap hari sekarang ini kayaknya kita selalu berinteraksi dengan AI lah, minimal ChatGPT, itu sudah banyak sobit-sobit ini ya, sobit terbaiknya ya, AI. Iya, betul Meta sekali. AI, ChatGPT. Bahkan di Google Foto sekarang juga ada AI-nya. Jadi kalau kita mau cari foto tahun-tahun kapan nih, daripada scroll folder di Google Foto, kita bisa langsung aja itu. sama teman kita Foto dengan si ini, foto dengan Elsa itu di Google Foto udah ada tuh sekarang. Jadi kita nggak pusing lagi scroll untuk nyari foto. Kemudian untuk prospek kerja di TI, sama seperti di sistem informasi tadi, ada juga sebagai technopreneur juga, kemudian ada AI developer dan software engineering. Sedangkan untuk sobat-sobat UNH yang besok masuk ke prodi teknologi informasi, itu salah satu prospek kerjanya ada di bidang tata kelola IT atau IT government, kemudian sebagai ahli digital forensik atau forensik digital. Nah, ini nih juga sekarang kalau polisi-polisi sekarang mengelola bukti digital itu butuh banget forensik digital. Forensik digital, karena
ada sertifikasinya juga itu Betul Bu, sekali, Bu. dibutuhkan. Nah, iya. Biasanya itu kalau rekan-rekan yang bekerja di kepolisian di bagian cybercrime, bukti forensik itu mereka sertifikasinya ada yang namanya CEH atau Certified Ethical Hacking atau CHFI Certified Hacking Forensic Investigation. Nah, itu dibutuhkan ya. sangat dibutuhkan Kita apalagi kalau ini besok kepolisian. Iya. kan biasanya kepolisian itu juga menerima yang lulusan S1 iya kan Bu, Ya. untuk yang di karirnya itu, nah bisa tuh di bagian cyber security-nya. Nah di teknosi itu salah satu prospek kerjanya di bagian itu, di bidang itu. Kemudian sebagai ahli cyber security, nah tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini sekarang yang namanya bukti digital itu udah nggak bisa dihindari lagi, jadi Betul memang sekali. sangat diperlukan. Biar tidak ada kebohongan publik ya Bu ya. Iya, betul. sekali, ada rekam Nah, jejaknya. itu prospek kerjanya dari masing-masing program studi itu Bu Ella. Bu Ella ada yang mau nambahin Oke, nggak nih? mungkin saya ke Visipol. Yang pertama itu ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu adalah jurusan yang mempelajari cara menyampaikan pesan secara efektif kepada masyarakat, baik melalui media, organisasi, maupun komunikasi antar individu. Nah, kalau kamu suka berbicara di depan umum, membuat konten, menulis, menjadi MC atau presenter, atau aktif di media sosial, jadi konten kreator gitu ya. Nah, jurusan ini sangat cocok buat kamu gitu ya, di ilmu komunikasi. Nah, selain itu, lulusan bisa juga bekerja yang untuk bidang ilmu komunikasi, jadi public relation, content creator, social media spesialis. Sekarang banyak loh ya, jadi admin di media sosial, Telegram atau yang lainnya. Nah, itu potensi besar buat kamu. Tapi alangkah baiknya jika nanti kamu bisa menjadi konten kreator sendiri, gitu ya, nggak ngurusin yang punya orang. Nah, satu lagi ada bisa menjadi MC profesional. Nah, gitu ya, itu untuk ilmu komunikasi. Nah, sementara untuk ilmu pemerintahan itu jurusan yang mempelajari bagaimana pemerintah bekerja, menyusun kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan mengelola pemerintahan dari tingkat desa hingga nasional. Nah, kalau kamu tertarik dunia pemerintahan, pelayanan masyarakat, kebijakan publik, silakan bergabung gitu ya. Nah, di jurusan ilmu pemerintahan ini juga bisa bekerja sebagai analis kebijakan publik, pendamping desa, staf penerimaan, staf pemerintahan, wah bisa jadi DPR dan DPRD, tapi tidak menutup kemungkinan jurusan lain juga bisa loh Bu ya, jadi anggota dewan bisa banget gitu ya. Nah, satu lagi bisa menjadi konsultan pemerintahan. Nah, bagi yang suka ilmu komunikasi ataupun ilmu pemerintahan, kalian bisa daftar di PMB UNH Aceh ID gitu ya. Begitupun dengan yang Filkom ya Bu ya. Ya, Jadi nggak usah ragu loh ya. Terkait dengan penerimaan tadi kalau misalnya Sobat UNH pengen mengetahui lebih lanjut alur pendaftarannya seperti apa, ini ada pertanyaan, alur pendaftarannya seperti apa, itu nanti ada live khusus yang membahas tentang administrasi pendaftaran di UNH, itu setiap hari Rabu dan Sabtu, atau bisa langsung hubungi dengan admin PMB-nya ya Kak di 089 6540 41094. Dan Boleh diulang lagi Bu, nomornya Bu, satu kali lagi. 089 6540 41094, dan live-nya itu 2 kali dalam seminggu, setiap hari Rabu dan Sabtu, sama di jam 11:30 sampai jam 1 ya kalau. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu dari Mentari 77. Oke, Bu, di UNH belajarnya di ruang kelas atau ada juga pembelajaran di ruang tempat lain biar nggak bosan? Nah, coba gimana Bu Sukma? Kayaknya kalau di Filkom sendiri ya kan, kalau pembelajaran di luar kelas itu nanti selain dari yang dosen-dosen tuh kemarin Bu Mega ya, Bu Mega itu sering kunjungan ke ada beberapa mata kuliah Bu ya yang bisa pembelajaran itu di luar ruang kelas. Ya. Kemudian selain pembelajaran di luar ruang kelas itu nanti di semester 7 pasti ada kalau di Filkom itu ada yang namanya magang. Nah, itu kerja praktek kerja praktek dari bulan Agustus sampai September Oktober itu di instansi-instansi pemerintahan. Tapi untuk beberapa mata kuliah itu setahu saya kalau di Filkom itu beberapa dosen terutama di SI maupun di TI itu sudah ada pembelajaran di luar, di teknosi juga, apalagi kalau misalnya di ilmu komunikasi ya. Iya. Gitu ya. Itu sering liputan keluar ya Mas Yudi ya? Mas. Kalau di ilmu komunikasi sering liputan keluar juga kan? Iya. Tuh. Jadi langsung praktek lapangan seperti itu. Pasti jadi ada. sobat-sobat yang bakalan mau gabung itu nggak usah ragu ya, karena di UNH itu pembelajarannya tidak bosan gitu ya. Kita ada praktikum. Betul. Nah, kalau kita belajar di ruang kelas saja itu kan sebetulnya membosankan ya kan. Tapi kita punya beberapa mata kuliah yang belajarnya bisa di luar
ruang kuliah. Nah, kata Bu Sukma tadi, beberapa dosen mungkin ada yang pernah ke museum gitu ya, museum Jambi, terus ada juga ke kantor polisi ada Bu. Kemarin kalau Iya. tidak salah dari ilmu komunikasi atau pemerintahan yang ke Indofood itu? Oh iya, Ya, ada komunikasi ke Indofood ya, kunjungan studi ke Indofood. Iya. Ya. Nah, jadi banyak sekali, ada juga yang ke TVRI Bu. Ya, betul. TVRI gitu ya. Nah, biar bisa melihat secara real gimana sih di lapangan nantinya gitu. Nah, seperti yang kata Bu Sukma tadi, itu ada yang semester 7 ya Bu ya? Ya. 7 itu ada kerja praktek atau magang. Nah, itu mahasiswa kita akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan. Itu selama berapa lama Bu? Kurang lebih 3 bulan, Bu. Kurang lebih 3 bulan. Mahasiswa akan berinteraksi dengan langsung di lapangan. Ada di pemerintahan, ada di perusahaan swasta. Nah, kalau pemerintahannya seperti ada di BKD Provinsi Jambi, ada di Kemenak, ada di apa tadi? BKKBN, dan masih banyak yang lainnya. Ada di Balai Bahasa Provinsi Jambi, RRI gitu ya. Jambi juga ada. RRI, gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, kalau swastanya di PT Indofood ya, Bu ya. Perwakilan untuk di Provinsi Jambi. Ada juga kemana lagi, Bu? Kalau ke ini? Banyak, Bu ya. Banyak. Jadi amnesia ya, Bu ya. Iya. Jadi pokoknya Banyak. sobat muda yang mau gabung dengan UNH, nggak usah khawatir ya. Pembelajarannya itu sangat tidak membosankan. Nah, walaupun kita belajar di ruang kelas, terkadang beberapa dosen ini itu punya trik biar mahasiswanya tidak bosan di dalam kelas. Karena sekarang ini eranya Gen Z, kita mengajar di kelas itu memang tantangan sekali ya, Bu ya. Luar Harus biasa mengikuti tantangannya. cara anak-anak zaman sekarang itu gimana mereka belajarnya. Kemudian Nah, ini, ini Bu. sudah ada dari ini alumni juga nih, Bu. Ya. Profit kerja TI sangat bagus memang, ya kan? Ya. Apa namanya sekarang apa-apa kan serba teknologi Iya. seperti itu. Bahkan kita bisa kerja remote dari rumah. Betul. Itu udah dialami Nggak oleh mesti beberapa face to alumni. face ya, Bu ya? Iya, sudah dialami oleh alumni-alumni kita. Kemudian dari teknisi jadi IT juga. Ada banyak juga dari lulusan UNH ini yang jadi IT di beberapa bank. Ya, betul. Yang ada di Provinsi Jambi, Iya, seperti itu. betul. Jadi nggak usah khawatir. Ini ada juga nih, Bu. Alhamdulillah setelah lulus dari UNH dan jadi IT. Nah, ini dia ya, banyak menjadi IT. Terus apa lagi, Bu? Alhamdulillah setelah lulus dari UNH jadi IT, Bu. Banyak yang IT ya. Ini apa lagi? Banyak lagi kabar. Menanyakan kabar. Oke. Ini Kominfo di Iya, RSUD dan di Kominfo, RSUD Matahir. Jadi alumni kita tuh sebenarnya udah banyak tersebar di berbagai instansi baik di Betul, sekali. dalam kota Jambi maupun di luar provinsi Jambi ya, Iya. teman-teman ya. Jadi kalau kita kan ada apa namanya, Bu? Data alumni. Nah, di situ kita lihat alhamdulillah kalau kita presentasi berapa, Bu? Walaupun tidak 100% ya, Bu ya. Iya, Tapi ada 70-an% itu 75, kalau alumni dari Filkom alhamdulillah sudah sesuai pekerjaannya itu sesuai dengan bidang ilmuannya. bidang keilmuannya, Seperti seperti itu. itu. Mudah-mudahan nanti semakin banyak tahun berikutnya itu bisa nyampe 100%. Mudah-mudahan ya. Ini ada lagi banyak, Bu. Bu Sukma ini alumni nih, Yulia. Halo, banyak teman-teman. Apalagi? Ayo, kawan-kawan alumni nih, ayo promosikan kampusmu ke tetangga, ke rekan kerja, ke saudara. Jadi nggak usah khawatir ya kan, karena semua fakultas, semua prodi yang ada di Universitas Nurdin Hamzah itu rata-rata semuanya sudah terakreditasi dengan peringkat baik sekali. Ini Jadi nggak ada usah nih, Bu. khawatir. Ibu Elza sayang. Waduh, siapa Fansnya dia? banyak ternyata, Ibu. I love you too. Bu Elza sabar, Bu. Oh iya, saya terlalu semangat mempromosikan UNH loh ya. Karena gini, semua itu berproses. UNH dulu tuh belum menjadi universitas loh ya, teman-teman ya. Karena kita berproses. Dulu UNH itu pecah. Sebelum UNH itu ada 2 sekolah tinggi. Ya, betul. Yang pertama Stisipol dan kedua betul. yang pertama Stisipol dan kedua kayaknya udah nih. Oke. Maaf ya. ada sedikit gangguan, it's okay lah ya. Tapi intinya ya, UNH ini nggak usah kalian pikirkan tentang bener nggak udah diakui pemerintah. Sudah ya sayangku, bahwa UNH itu semua prodinya itu sudah terakreditasi dengan predikat baik sekali. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, yuk daftar aja. Ayo daftar. Tadi sudah di room chat itu ada beberapa yang mengatakan alumni ya, bahwa dosen-dosen UNH itu humble. Ya, nggak pelit nilai ya, Bu ya. Tapi ada catatannya. Syarat dan ketentuan tetap berlaku gitu ya. Karena apa? Yang namanya kita belajar tuh juga nggak
kemudian duduk mendengarkan dosen, Betul. asal mengerjakan tugas itu minta dilulusin itu juga nggak gitu, nggak bisa. nggak gitu juga ya Bu ya. Tetap harus ada syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya apa aja Bu? Gini loh, nggak mungkin dosen itu memberi nilai A untuk mahasiswa yang presentasi kehadirannya hanya 25%. Itu kan nggak mungkin. Itu makanya syarat dan ketentuan berlaku tadi, ya kan Bu? Minimal 75%. Mengerjakan tugas, mengerjakan ujian. Ujiannya ada apa aja? Oh ya, ujian yang ada di UNH itu yang pertama pastinya ada kuis ya Bu Ya, ya. betul. Ada ujian mid semester, ada ujian akhir semester, Tugas. tugas-tugas ya. Nah, itu adalah komponen penilaian untuk setiap mata kuliah. Nah, kalau ujian yang ada di UNH secara garis besar apa aja Bu? Tadi ada ujian akhir semester. Kalau di Filkom itu ada namanya ujian BNSP, jadi ujian BNSP. kompetensi. Jadi untuk mahasiswa Filkom, salah satu benefit atau kelebihan dari lulusan di Filkom itu nanti sebelum Anda lulus itu wajib mengikuti yang namanya ujian BNSP. Jadi ujian keahlian yang diselenggarakan oleh kampus bekerjasama dengan pihak LSP dari luar. Jadi dengan adanya BNSP ini, lulusan kita itu juga dibekali dengan sertifikasi yang diakui di dunia kerja dan resmi dari pemerintah seperti itu. Betul. Ada operator muda, kemudian ada sertifikasi untuk web developer, kemudian ada desainer, ada beberapa macam grafis designer. Nah, Jadi itu mahasiswa adalah- milih sendiri ya Bu ya? Ya, jadi Nah, skemanya tidak itu ditentukan. mahasiswa bisa milih sendiri sesuai Sesuai dengan kemampuannya di mana gitu. maunya apa seperti itu. Jadi salah satu benefitnya di Filkom ini, mahasiswa yang mau lulus itu wajib memiliki sertifikasi pendamping ijazah. Salah satunya adalah dengan adanya BNSP ini. Iya. Kemudian ada Newell juga. Oh ya, Noel ya. Untuk UNH kemampuan berbahasa Inggris Test, ya. untuk mengetahui seberapa kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa. Ini juga merupakan sertifikat pendamping Betul. untuk mahasiswa sebelum dia lulus. Karena apa? Di dunia kerja sekarang ini penting Dibutuhkan banget sertifikat bahasa pendamping itu Inggris. sangat dibutuhkan. Makanya UNH itu memberikan kemudahan. Jadi nggak perlu cari tempat lain. Dari program UNH ada, tadi kata Bu Suma ada BNSP. Kita kerjasama dengan BNSP. Jadi jangan khawatir sertifikatnya diakui. Itu ya. Nah, yang kedua kita punya lembaga bahasa. Ya. Nah, lembaga bahasa kita mengeluarkan tes Noel tadi. Kemampuan berbahasa Inggris. Kenapa kemampuan bahasa Inggris? Karena zaman sekarang apa-apa bahasa Inggris ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kita Wajib bahasa itu. Inggris wajib Skill banget. wajib. Seperti itu. Nah, perlu juga diketahui salah satu program dari Pusat Pengembangan Bahasa UNH itu ada namanya English Club. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini mahasiswanya cukup banyak yang ikut dari Visipol maupun dari Filkom. Nah, ayo bagi yang mau bergabung di UNH jangan khawatir, gratis loh ya. Jadi ada adik yang bakal gabung di UNH nanti akan dapat kursus gratis bahasa Inggris yang diadakan oleh P2B. Jadi jangan khawatir. Nah, mungkin nanti juga ada pelatihan komputer di setiap hari Sabtu, gitu ya Bu ya. Ya, Itu mungkin betul. nanti dari labor yang akan melakukannya. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan dan fasilitas tambahan untuk mengupgrade kemampuan mahasiswanya ya. Tadi ada pelatihan bahasa Inggris, ada pelatihan komputer, gitu ya kan. Dan jangan khawatir. Satu lagi ya Bu, kalau untuk diskusi bisa banget di jam kerja. Di luar jam kerja gimana Bu? Bisa juga, jadi jangan khawatir, tapi mungkin agak delay sedikit, karena kan kalau di luar jam kerja, dosennya punya urusan rumah tangga ya Bu ya. Makanya Benar-benar. dibilang juga ke mahasiswa gitu kan, mahasiswa zaman sekarang tuh luar biasa banget, pertanyaannya Betul luar sekali. biasa, dan kadang-kadang dosennya udah waktunya istirahat, dia masih semangat bertanya gitu ya. Bu, Betul, ya. tapi ya tetap nanti dosen-dosennya tetap akan memberikan jawabannya, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, apalagi Kemudian, Bu, mungkin boleh kita informasikan juga Bu Kelas Esas bahwa penerimaan. untuk kelas penerimaan di Filkom ini ada kelas reguler, yaitu reguler pagi dan reguler sore. Kemudian ada kelas pekerja yang biasanya kalau Iya. di sistem informasi itu Ada, hari, Sabtu, iya. hari Jumat Sabtu ya Bu ya. Jumat Sabtu. Kelas Jumat Sabtu. Kemudian ada kelas RPL atau rekognisi pembelajaran lampau, hanya saja untuk kelas RPL ini baru dibuka untuk prodi sistem informasi dan teknik informatika. Ya, baru kelas, dua ya, Bu, ya? iya, kelas RPL ini biasanya memang ditujukan karena judulnya rekognisi pembelajaran lampau, biasanya untuk para pekerja yang sudah berpengalaman nih. Kalau saya tidak salah nih, nanti bisa ditanyakan kembali ke admin PMB, itu minimal pengalaman kerjanya sudah 3 tahun. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi juga bisa dilihat di situs PMB UNH di pmb.unh.ac.id. Iya. Kemudian nih kalau sobat-sobat UNH nih, para calon mahasiswa baru
baru. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih dalam lagi nih tentang masing-masing prodi, bisa juga kunjungi website UNH, di UNH-ACID ya, ACID. Kemudian untuk prodi sistem informasi itu bisa Anda mengunjungi di si.unh.ac.id, kemudian untuk informatika di informatika.ac.id, dan teknologi informasi di teknosi.unh.ac.id. Kemudian media sosialnya juga ada nih. Juga jadi dong, ya, ada IG, ada TikTok, ya. Di Filkom itu juga punya himpunan mahasiswa, ya kan? Betul. Ada himpunan mahasiswa SI, Himasi, kemudian ada himpunan mahasiswa teknik informatika, Himatika, kemudian ada himpunan mahasiswa teknologi atau Himatekno, dan itu kakak-kakak itu biasanya sering mengadakan kegiatan yang kemudian dipublikasikan lewat media sosial masing-masing prodi juga nih. Jadi kalau sobat-sobat UNH punya IG nih, bisa kalau pengen tahu kegiatan di Filkom apa aja selain di website, itu bisa ke akun IG Filkom di filkom.unif.nh, Unif pakai V ya, Filkom pakai F, filkom.unif.nh, atau kalau di website Filkomnya di filkom.unh.ac.id. Kemudian media sosialnya itu rata-rata ada IG, ada, kemudian di TikTok juga ada, ya, Facebook. Jadi kalau pengen tahu kegiatan lebih lengkapnya baik yang akademik maupun non akademik, sobat UNH atau adik-adik calon mahasiswa sekalian, gitu ya, di web atau di media sosial kita. Ya, mungkin Ibu ulangi lagi ya. Untuk prodi sistem informasi itu ada si.unh.ac.id. Nah, kalau TI informatika.unh.ac.id gitu ya. teknosi.unh.ac.id. Nah, kalau untuk media sosial kita ada di IG @filkom.unif.nh, unifnya Voltus ya. Yang kedua ada @filkom.unh.ac.id. Nah, itu ya, ini kita ya. Tadi ada beberapa pertanyaan Ibu. Ada dari siapa? Oh ya, ada koleksi Ibu? Ada di perpustakaan UNH itu ada juga koleksi lain, koleksi buku hardnya, itu juga ada koleksi e-book yang bisa Anda akses dengan menginstal terlebih dahulu aplikasi e-library UNH, bisa didapatkan di Google Play Store. Nah, di situ juga terdapat beberapa koleksi e-book dari UNH. Ya, betul. Nah, koleksi yang buku itu bukan cuma dari penerbit, dari penerbit dari luaran ya, tapi ada juga buku-buku koleksi yang dibuat oleh dosen-dosen di Filkom dan juga di Visipol. Nah, jadi banyak dosen-dosen di UNH ini sudah punya buku sendiri yang diterbitkan, sudah ada namanya ISBN ya Bu ya, ada ISBN-nya seperti itu. Oh, sama ini bahwa perpus kita itu juga sudah keanggotaannya itu sudah tersinkron dengan keanggotaan di Perpustakaan Nasional. Wow. Jadi kalau misalnya Anda punya ID keanggotaan perpustakaan di UNH, terus mau pengen pinjam buku di Perpusnas yang e-booknya itu ID keanggotaannya bisa dipakai untuk pinjam buku di Perpusnas. Begitu ya Mbak Tari ya, tolong dikoreksi nih Mbak Tari nih yang Ketua Perpustakaan UNH nih. Silakan Mbak Tari. Bu, ini ada satu lagi. Izin tanya Bu, kalau untuk kelas pekerja daftarnya jalur apa? Ya jalur pekerja. Ya, kalau pekerja, jadi gini, kalau pekerja memang S1 itu kalau pengalaman kerjanya masih minim bisa di kelas pekerja, ya bisa di kelas pekerja. Kalau RPL ini memang khusus ya, dia itu namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ada beberapa syarat khusus yang tidak semudah seperti kelas reguler pekerja biasanya. Jadi kalau di kelas RPL ini itu minimal pengalaman kerjanya itu 3 tahun. Kalau 3 tahun ya Bu. Tamat SMA bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi tamat SMA itu bisa. Tapi harus ada dokumen-dokumen pendukung lainnya, dan nanti akan ada asesmen dari setiap dokumen pendukung tersebut. Dokumen pendukungnya itu misalnya ada sertifikasi, pernah mendapatkan sertifikasi dari instansinya, kemudian ada keabsahannya Bu ya, ada tempelnya. Kemudian menjabat atau mendapat tugas khusus dari instansinya. Dibuktikan dengan ada SK-nya ya. Ada SK atau ada sertifikatnya. Nah, itu nanti melalui proses asesmen tersendiri. Jadi tidak seperti kelas pekerja yang reguler seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan di admin PMB. Ya, nah jadi kita memang ada beberapa proses penerimaan mahasiswa baru, ada jalur reguler, ada pekerja, dan ada RPL. Nah tadi udah dijelaskan sama Bu Sukma ya kan. Nah bagi adik-adik yang jalur reguler, nah itu kita banyak bonus-bonusnya ya Bu ya.
Banyak sekali bonus-bonusnya. Ada beasiswa, Ada Bu. beasiswanya, iya. Beasiswa yayasan dan beasiswa KIP. Ya, mahasiswa KIP itu dari pemerintah, kalau yayasan dari kita sendiri. Nah, gitu ya. Pokoknya nggak usah khawatir. Bagi yang adik-adik yang RPL. adik-adik yang banyak uangnya, istilahnya gitu ya Bu ya, yang keluarganya mampu, orang tuanya mampu, silakan masuk jalur reguler. Tapi bagi adik-adik yang kira-kira nih Bu, ini orang tua saya nggak mampu biayai, itu gimana ya solusinya? Jangan Tetap takut nggak bisa kuliah ya, ada KIP Zaman ini. sekarang itu nggak boleh ngomong aku nggak bisa kuliah karena aku nggak punya biaya, itu tidak boleh, ya kan? Karena apa? Dari kampus, setiap kampus, terutama UNH dan juga dari pemerintah, itu pasti sudah memberikan solusinya, gitu ya. Kita pengen anak-anak bangsa kita tuh semuanya berpendidikan, benar ya Bu ya, berpendidikan. Nah, kalau dari pemerintah kita punya beasiswa KIP. Nah, kalau beasiswa dari yayasan itu banyak sekali. Nah, kalau kalian masuk ke UNH, PMB, unh.ac.id, kalian akan menemukan bahwa bagian kalau gelombang 1 kita udah lewat ya Bu ya, gelombang 1 udah lewat. Sekarang kita masuk, 2 sampai iya. 31 Juli. Benar, gelombang 2 itu 1 Mei sampai dengan 31 Juli. Nah, kalau yang gelombang 2 itu ada potongannya. Nah, untuk uangnya mungkin akan lihat, kalau nggak salah 300.000 ya Bu ya pemotongannya ya. Nah, tapi jangan khawatir. Biaya kuliah di UNH itu bisa diangsur loh Bu ya. Jadi tidak ada yang memberatkan. Kalau bagi yang reguler, yang biaya sendiri, itu tetap dapat keringanan. Kebijakan dari yayasan bahwa kuliah di UNH bisa dicicil. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Semua ada kemudahan-kemudahannya. Oke, nambahin lagi tadi Ya, kalau silakan. yang bertanya kelas pekerja tadi, Ya. kalau misalnya berminat mengikuti RPL atau kelas rekognisi pembelajaran lampau, bisa dibuka di rpl.unh.ac.id. Jadi biasanya ini khusus untuk Bapak Ibu yang lulusan SMA, Ya. atau sudah bertahun-tahun mengabdi, pengen melanjutkan lagi nih S1, maka bukti-bukti kinerjanya itu bisa digunakan untuk dikonversi ke dalam mata kuliah. Dokumennya apa saja nih Bu ya? Dokumennya banyak ya, nggak banyak juga ya. Salah satunya itu adalah, ini untuk RPL ya Bu ya? Iya. Itu ada, ya pastinya ada bukti pembayaran gitu ya, ada ijazah dan transkrip nilai, KTP, KK, dan akta kelahiran, jangan lupa pas foto. Nah itu penting sekali ya, sama riwayat pekerjaan. Kenapa riwayat pekerjaan dibutuhkan? Karena syarat dari RPL ini adalah minimal dia udah tamat SMA 3 tahun, Iya, dan sudah bekerja, dan jangan lupa setiap dokumen di pekerjaannya, kata Bu Sukma tadi, apakah dia megang jabatan, dibuktikan dengan SK-nya, Sertifikat ya, kompetensi. sertifikat kompetensi, pengalaman kerja, laporan pelatihan juga didokumentasikan gitu ya, ada buktinya nanti, dan pendukungan lainnya. Nah itu kita akan konversi ya Bu ya. Iya, betul. Nanti Dikonversi, di asesmen iya. dulu, diverifikasi oleh Dan tim RPL. iya, nanti kita akan kita punya tim RPL. Nah, dari dokumen-dokumen itu kita akan mengkonversi, kita lihat oh kalau yang seperti ini misalnya jabatan itu tepatnya bisa dikonversi ke mata kuliah yang mana. Nah, seperti itu. Potongan tadi Bu El. Oh ya, 1 juta ya. Gelombang 2 itu 1 juta. Ini untuk sistem informasi. Iya kan? Sistem informasi untuk gelombang kedua itu ada potongan 1 juta jika kamu mendaftar di rank yang sudah disebutkan tadi, yaitu di gelombang kedua 1 Mei 2026 sampai dengan 31 Juli 2026. Sama, di TI juga sama ya Bu? Sama untuk SI, TI, dan Teknosi ya Bu ya? Iya. Sama. Kalau untuk di apa? Oh, teknosi Visipol? beda Bu. Teknosi beda Bu. Oh, kalau Teknosi 300.000 untuk gelombang kedua, SI dan TI 1 juta. Nah, kalau untuk pemerintahan dan ininya lebih kurang sama ya, lebih kurang sama gitu Nanti ya. silakan ditanyakan di ke admin PNB, atau admin kalau mau PNB. mengikuti live tadi di hari apa Bu? Di hari Rabu dan Sabtu. Jamnya jam berapa Bu? setengah 12 juga ya, sama Setengah Kak 12. Juliana sama Kak Tri juga. Ya. Oke, Kita ini cek ada dulu. lagi ya. Halo, Bang Rizal, sukses Bang Rizal. Oh kan saling menyapa. Oke. Jurusan ilmu komunikasi ada yang bertanya jurusan ilmu komunikasi ada karena kita punya 2 fakultas. Yang pertama Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, punya 2 prodi, ilmu komunikasi dan ilmu pemerintahan. Nah di UNH ini paket lengkap loh ya. Bagi yang suka IT masuk ke Filkom, bagi yang suka pemerintahan dan entertain itu bisa masuk ke Visipol. Jadi tinggal pilih aja, jadi nggak usah khawatir. Akreditasinya apa Bu? Ya itu tadi, baik sekali, jadi nggak khawatir ya. Lagi Bu? UNH keren. Oke, e-booknya sudah ada. Ya, tadi ada tuh, ini apa nih? Oke, saya ini, oh enggak. Apalagi masih banyak. Nah,
Oh ya, nanti pada tugas akhir kuliah atau yang sering kata-kata skripsi ini agak sedikit bikin mahasiswa gimana ya gitu ya. Apalagi kalau seandainya pas sudah dibagi pembimbing 1 dan pembimbing 2, karena gini, biasanya setiap prodi, setiap fakultas itu untuk tugas akhirnya itu punya 2 dosen pembimbing atau singkat dengan bahasa gaulnya doping gitu ya. Iya, betul sekali. Dopingnya bukan doping apa ya, tapi dosen pembimbing gitu ya. Dosping gitu ya. Nah, itu bukan hanya dari prodi yang bersangkutan aja, tapi dikolaborasikan dengan di luar lintas prodi ya Bu ya. Nah, itu dia. Terkadang mahasiswa itu pada saat digabung pada lintas prodi, nah itu mulai Bu ya. Nge-lag lagi ya? Ya kayaknya nge-lag lagi nih. Oh enggak ya? Oh enggak, tapi di sini oh ya. Oke, nah itu digabung jadi dua dosen pembimbing, satu dari prodi, satunya dari lintas prodi. Nah, terkadang di mahasiswa ya Bu ya, agak gimana gitu kalau menghadapi dosen di luar prodi. Nah, sejauh pemahaman Ibu dan pengalaman Ibu, kira-kira nih apa curhatan mahasiswa itu Bu? Kalau mau ketemu dosen di luar prodi untuk pertama kalinya ya kan, mungkin selama perkuliahan belum pernah kalau berinteraksi Ya. atau kenal gitu mungkin kenal, Ya, tapi kalau kenal. untuk kemudian bimbingan, nah yang sering Bu gimana Bu cara salam menyapanya seperti itu, karena mungkin nggak tahu dosen A B C dari prodi yang lain itu seperti Betul. apa. Dan selalu saya bilang ya anggap aja itu dosenmu gitu ya kan, nggak usah takut gitu, karena kan memang kadang-kadang tuh tak kenal maka tak sayang Iya, gitu ya. banyak yang takut Bu, takut gitu ya. Tapi sebenarnya dosen lintas prodi itu sama dengan dosen yang ada di prodi masing-masing, jadi nggak usah khawatir. Nah, buat anak-anak baru nih yang bakalan gabung, tenang saja gitu ya, karena dua prodi itu, dua dosping itu humble semuanya. Intinya kami dosen pembimbing itu akan mengarahkan mahasiswa ke jalan yang benar Bu ya, maksudnya mengarahkan Membimbing iya, supaya penelitiannya skripsinya tepat. Betul. Dan jangan khawatir gimana sih cara menulis skripsi. Setiap prodi itu punya buku panduan masing-masing. Jadi adik-adik nggak usah khawatir gitu ya. Tenang aja, kita akan dibimbing sampai selesai sidang skripsi ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tapi kalau untuk baru-baru adik-adik yang bakalan gabung di UNH itu akan diberi dosen pembimbing akademik. Nah, Bu Sukma mungkin akan menjelaskan apa sih fungsi dosen pembimbing akademik itu, Bu. Silakan biar mahasiswa adik yang baru ini nggak takut gitu ya masuk UNH. Silakan Bu. Jadi kan biasanya tuh kalau mahasiswa pertama kali tuh biasanya kalau mau kontrak mata kuliah itu selalu saya tanya ada kesulitan nggak, atau biasanya mereka itu dosen pembimbing ini fungsinya supaya mereka bisa berdiskusi gitu. Ini kira-kira mata kuliah yang mau dipelajari itu apa, atau mau kontrak mata kuliah atau kalau ada mata kuliah yang mengulang itu seperti apa prosedurnya. Nah, biasanya kalau pas mereka di awal semester itu kontrak mata kuliah baru itu selalu konsultasi diarahkan dengan dosen pembimbingnya supaya dosen pembimbingnya dan juga mahasiswanya itu bisa berinteraksi. Dan kalau misalnya ada kendala-kendala akademis nih terkait nilai atau terkait biasanya juga kadang-kadang mahasiswa ada yang curhat masalah pribadi. Iya, terkadang ada loh Bu ya. Bu, saya mau konsultasi, saya pikir dia mau konsultasi masalah perkuliahan. Nggak taunya dia mau curhat. Nah, salah satu fungsi dosen pembimbing akademik menerima curhatan mahasiswa. Gitu ya, Bu ya. Karena mungkin dia ada kendala mata kuliah tapi dengan dosen mata kuliah bisa jadi. Sungkan. Nah, itu biasanya mereka ke dosen pembimbing akademik. Ini ada yang apa tadi? Pak Junaidi Surya nih, request dong Pak Junaidi Surya nih kayaknya ini Bu Mas. Iya. Boleh, karena gini, untuk live TikTok, untuk dosen itu masih terbatas di setiap hari Senin. Nah, kebetulan hari ini kita berdua nih bertugas gitu ya. Tapi kalau minggu lalu itu Bu Desi dari Ilmu Komunikasi sama Pak Huda dari Teknosi. Nah, tunggu saja, kita akan undang, kita akan invite Pak Junaidi Surya untuk jadi narasumber di live TikTok kita. Don't worry ya, nanti kita akan usahakan. Karena setiap Senin, tunggu dosen-dosennya yang akan jadi live TikToknya. Jadi bisa nih ya, say hello dengan Pak Junaidi Surya gitu ya. Ini tadi terscroll, tadi ada yang nanya, kalau beasiswa prestasi ada potongan enggak Bu? Kalau beasiswa prestasi itu ada potongan? Sepertinya ada ya Bu, tapi kalau untuk KIP, untuk mahasiswa KIP, kalau KIP ini kan semuanya ditanggung oleh pemerintah, jadi dikasih uang saku, kemudian SPP per semester Bu? Iya, per semester, jadi 1 semester sekali nanti itu dikasih uang saku oleh pemerintah, kemudian SPP juga dibayarkan, selain uang saku kalau nggak salah ada uang
buku apa, maksudnya uang saku tuh include semuanya. Jadi kalau mahasiswa KIP itu memang semuanya ditanggung, kewajiban Anda hanya belajar, tapi Ya. memang harus benar-benar dijalankan nih kewajiban belajarnya ya Bu ya. Karena Betul. untuk mahasiswa KIP alhamdulillah tahun lalu itu agak banyak juga kuotanya untuk UNH. Untuk tahun ini belum tahu secara pasti, tapi yang jelas untuk tahun ini sepertinya memang ada seleksi lagi juga untuk Ada mahasiswa pastinya, KIP. iya. Karena kan yang menerima beasiswa ini istilahnya memang Anda benar-benar ditanggung oleh pemerintah, memang Anda benar-benar dituntut memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban akademik yang ada gitu. Jadi memang benar-benar kuliah. Iya, Jadi betul kalau sekali. benefitnya kalau yang KIP beasiswa KIP itu seperti itu, semuanya ditanggung sampai akhir gitu ya Bu. Ya? Betul. Nah, informasi tentang KIP itu biasanya setiap perguruan tinggi dapat kuotanya, ya adik-adik. Nah, mudah-mudahan kuota kita untuk UNA tahun ini banyak, jadi silakan adik-adik bisa mendaftar. Tapi kalau khusus jalur KIP itu ada syaratnya. Syarat utama itu adalah melampirkan memang mahasiswa yang KIP itu benar yang butuh bantuan biaya kuliah. Jadi, tapi walaupun dibantu, kalian juga harus tetap nilainya kita monitoring dari prodi Ya, ya Bu betul. ya. Jadi nggak boleh nilainya dilepaskan, nggak kita. Kita ada monitoring untuk mahasiswa KIP. Kita akan pantau nilai-nilainya per semester. Kita akan pantau terus. Jadi jangan khawatir. Kita usahakan nilai kamu itu naik Bu ya, jenjangnya Ya, naik betul. gitu, atau Stabil lah paling stabil, minimal stabil gitu ya, jangan sampai naik turun, tapi kita akan pantau. Nah itu tadi ya, silakan kalian daftar. Apakah kalau memang butuh bantuan biaya, silakan menggunakan jalur KIP. Tapi kalau seandainya mampu, silakan menggunakan jalur reguler. Supaya apa? Supaya teman-teman kita yang butuh bantuan itu mendapat kesempatan untuk kuliah juga, gitu ya. Boleh ya, yang mampu nggak usah pakai jalur KIP ya. Iya, kita beri kesempatan buat teman-teman yang benar-benar butuh bantuan itu menggunakan jalur KIP seperti itu. Tapi kan jangan khawatir, kalau bagi reguler mungkin kita akan ada beasiswa yayasan ya Bu ya. Kita ada program-program pelatihan yang lainnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir yang untuk kelas reguler. Nah ya, kita wah waktu kita tinggal 6 menit lagi gitu ya, adik-adik ya. Kira-kira masih ada yang mau ini? Oke, jadi kita infokan sekali lagi untuk prosedur dan tata cara teknis pendaftaran di UNH itu nanti akan ada live TikTok tersendiri. Betul. Yang akan dipandu oleh teman-teman dari admin PMB di Ya. hari Rabu dan Sabtu. Atau Sobat UNH bisa menghubungi nomor admin 0 di 089 6540 41094 atau bisa langsung mengunjungi di website pmb.unh.ac.id atau kalau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mengikuti kelas RPL bisa dibuka di website rpl.unh.ac.id. Demikian. Oke. Ada lagi enggak? Kayaknya udah nggak ada, cuma request dong Pak Jun masuk ke live TikToknya. Oke. Nah, sebelum saya tutup nih ya, saya mau pantun lagi, Bu. Boleh Bu ya? Cakep. Iya. Kalau di Jambi ini karena kayaknya wajib Bu pantun nih. Pantun wajib sekali. Nanti kalau saya pantun dan tulis cakep ya, saya pelan-pelan loh ya. Pantunnya ada beberapa nih Bu. Oke, yang pertama, jalan-jalan ke jembatan Auduri 2. Cakep. Mampir sebentar, beli kemplang. Cakep. Terima kasih udah nonton kita. Daftar UNH sekarang, jangan ditunda ya guys. Cakep. UNH. Oh, masih ada lagi satu lagi nih. Makan nasi pakai kuah santan. Cakep. Ketimpahan malah jadi kenyang. Cakep. Belum follow UNH, buruan dong. Nantinya Buruan. teman udah pada duluan terkenal gitu ya Bu ya. Terakhir. Matahari tenggelam di ufuk barat. Cakep. Burung pulang ke sarangnya. Cakep. Live PMB UNH kita tutup sekarang. Sampai jumpa di kampus UNH ya guys. Ya, see you. Ditunggu loh ya.